Justru kalau kita takut terhadap finansial, tidak ada. Yang penting tetap berpendapatan, artinya mengusahakan jangan pendapatan tetap. Karena kalau pendapatan tetap, menteri aja pendapatannya nggak tetap. Siapa yang pendapatan tetap? Karena suka ada kesalahan mindset. Seolah-olah orang kalau ini harus sudah punya pendapatan tetap. Yang penting dia tetap usaha. Insya Allah teman-teman yang belum nikah, dengan pernikahan itu, insya Allah akan mendatangkan rezeki. Nanti ada pintu-pintu rezeki itu banyak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi di Femcast Family Podcast. Aku tanyain ya? Aku jawab ya, Nak. Oke. Seperti biasa kita mau jawab-jawabin pertanyaan teman-teman yang udah masuk ke kita lewat IG-nya Ayah di @ustadzujanto.official. Kali ini nggak tahu nih pembahasannya kok kayaknya agak relate sama aku gitu. Hampir semuanya relate kan, iya. Jadi kalau Al-Quran diturunkan pasti yang akan tersentuh adalah manusia. Nggak mungkin Al-Quran dibaca terus kemudian walaupun ada viral ya, itu ada sapi yang dibacakan diiringi musik ternyata tidak bergeming. Tapi begitu dibaca surat Al-Baqarah sesuai dengan sapi nama, ternyata dia bisa ngumpul. Tapi wallahualam, kan Quran bukan untuk sapi, Quran kan untuk manusia. Itu. Ya bisa saja karena memang ada kontak batin karena ya sapi yang ciptakan Allah, Quran itu kalamullah ya mungkin aja seperti itu. Ya. Oke. Ya. Topik kali ini adalah tentang pranikah. Ya, oke. Terus aku mau tanya dulu nih, apa sih ciri-cirinya seseorang itu dianggap siap untuk menikah? Apakah cukup dari indikator finansial aja? Dibaca dulu surat An-Nur ayat 32 tentang anjuran menikah. Di mana di dalam Islam itu surat ke-24 An-Nur ayat 24, nikahkanlah orang yang sendirian dengan laki dan perempuan dan yang sudah layak. Jadi di situ ada kata-kata sudah ya memang visible, memang sudah layak. Oke, dibaca. 32 ya. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah. Ya, jadi dia yang masih bujang untuk disegerakan menikah. Nikah itu segera tapi jangan tergesa-gesa. Karena kalau tergesa-gesa itu kurang perhitungan. Itu nanti jadi tahawur itu jadi ngawur. Nah, jadi perlu planning, perlu itu semuanya supaya nanti nikah itu tidak asal nikah. Nah, ada persiapan. Bahkan kalau di Singapura ada kuliah menjelang nikah, termasuk wajib diikuti, termasuk di Malaysia. Di Indonesia hanya 15 menit pakai bahasa Arab yang tidak dimengerti oleh pengantinnya. Hanya khutbahnya hanya sebentar sekali. Memang idealnya pakai itu, bahkan nanti ada edukasi mengenai kesehatan, mengenai stunting, mengenai yang lain-lain, itu seharusnya menjadi paket pranikah. Kita tahu tapi belum bisa melaksanakan. Harusnya dari Kemenak itu punya program seperti itu. Jadi orang yang sudah layak nikahkan laki dan perempuan. Karena dalam Islam tidak mengenal pernikahan sejenis. Jadi jangan sampai kita mengesahkan perkawinan yang sejenis. Kita harus lain jenis, yang sudah layak. Itu dibaca ulang dari gimana? Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Iya, jadi yang sudah layak. Layak di situ ada banyak pemahamannya. Satu tentu layak di dalam usia. Karena pernikahan di bawah belum balik itu tetap ulama sepakat tidak sah. Makanya nggak bisa pernikahan kok di usia playgroup gitu. Itu ya dinikahkan karena ini akan berjodoh janji dari ya sudah mau besanan gitu. Akhirnya itu nggak bisa. Harus sudah layak dari segi usia. Dua, dari segi mental. Artinya karena menikah itu nanti berkaitan dengan untuk tujuan regenerasi, tentu
mereka nanti kalau ada hambatan-hambatan secara kesehatan jangan dinikahkan. Mungkin resource-nya nggak sama, mungkin dia tidak potensial untuk tidak punya anak karena laki-laki yang mandul atau perempuan yang mandul atau yang lain-lain, atau dia kena HIV misalnya, maka disembuhkan dulu karena jangan sampai nanti menciderai satu dengan yang lain, ya gitu. Kemudian juga dari sisi utamanya adalah kesiapan dari sisi ruhani. Makanya perlu ada ilmu tentang pernikahan, ya itu. Tentu kalau sudah balik, dia sudah tahu bagaimana mandi janabah, bagaimana dia harus nanti ada nifas, bagaimana kalau keluar harus mandi junub untuk laki maupun perempuan. Itu pemahaman itu menjadi penting. Tapi juga penting secara fisik. Artinya fisik itu juga kesehatan, fisik juga kaitannya dengan yang menjamin ketentraman. Makanya Nabi pernah memisahkan atau meminta suruh menceraikan seorang istri yang jadi bunga desa tapi suaminya bunga bangkai. Itu artinya apa ya? Maksudnya secara penampilan itu enggak sekufu. Jeglek gitu. Iya, jeglek. Jeglek apa ya bahasa Indonesia? Jeglek apa ya? Tidak setara, tidak sekufu. Sekufu juga bukan kok pendidikan harus S3 semua, enggak. Tapi kalau S3 ya jangan sampai lulusan SD dong. S3 sama SD enggak lulus, nanti enggak connect. Ditanya, enggak bisa bedakan persepsi dengan resepsi. Disuruh masang internet malah udah di chat, itu internet. Ya, nanti enggak bisa bedakan densus sama sensus. Nah, ini masalahnya ada orang datang minta nanya jumlah anak, jumlah keluarga itu. Wah, kita ada keterangan densus, itu sensus. Ya, jadi supaya nanti match. Ya, karena bagaimana juga sesama educate itu, kalau sama-sama educated nanti juga jadi serasi. Itu, jadi jangan nggak nyambung terus, itu semuanya. Ngomong apa aja nggak nyambung. Ya, itu. Nah, itu diantaranya adalah disebut layak. Jadi pernikahan itu layak dari semua aspeknya. Gitu. Tentu yang utamanya adalah bagaimana layak secara spiritual, layak secara mental, layak secara fisikal dan juga finansial. Tetapi finansial itu tidak boleh menjadi kendala. Karena ayatnya berlanjut begitu. Terus? Jika mereka miskin. Nah, kalau mereka mau nikah kok takut miskin, terus? Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Ya, ternyata pernikahan itu cara untuk menarik rezeki dari Allah. Jadi kalau teman-teman itu kok rezekinya nggak mapan-mapan, nikah. Ayah dulu sebelum nikah mobilnya jelek, sering dorong. Karena akinya ini. Sekarang setelah nikah, mobil ayah 4 rodanya. Ya itu, ya. Ya, supaya. Iya, tidak akan dorong. Itu. Iya, paling tidak sekarang mobilnya lebih baik daripada ini setelah nikah. Dan sebentar lagi ayah dapat warisan dari eyang. Ya, kalau saya nggak nikahin mama, kapan lagi saya dapatnya? Nah, itu ternyata Allah beri rezeki dari situ. Ya, dan warisannya banyak ya. Ya, cuman belum dibagi. Ya gitu. Ya. Warisannya juga banyak loh guys. Alhamdulillah. Ayah dapat warisan dari Simbah juga banyak, dari istri juga banyak, insya Allah. Tapi untuk ayah, ya. Belum tentu saya kasihkan dirimu. Kan anakku 3, bisa saja saya wakafkan ke yang lain. Ya, ya. Itu. Jadi nggak hanya indikator finansial aja untuk. Enggak. Justru kalau kita takut terhadap finansial, tidak ada. Yang penting tetap berpendapatan, artinya mengusahakan jangan pendapatan tetap. Karena kalau pendapatan tetap, menteri aja pendapatannya nggak tetap. Siapa yang pendapatan tetap? Karena suka ada kesalahan mindset. Seolah-olah orang kalau ini harus sudah punya pendapatan tetap. Yang penting dia tetap usaha. Insya Allah teman-teman yang belum nikah dengan pernikahan itu, insya Allah akan mendatangkan rezeki. Nanti ada pintu-pintu rezeki itu banyak sekali. Dengan silaturahmi, dengan sedekah, dengan banyak istighfar, dengan baik kepada orang tua, dengan menikah. Makanya kalau orang menikah ucapannya gimana? Barokalaka, barokallah. Alaika wa alaikuma wa jama'kuma fi khair. Artinya apa? Dengan pernikahan ini nanti akan diberkahkan rezeki. Gitu.
Oke, sudah. Terus yuk. Selanjutnya apa sih ta'aruf itu, dan kalau misalnya mau ta'aruf itu gimana cara memulainya? Pertama, ta'aruf itu adalah saling mengenal. Itu sebagaimana perintah Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Boleh dibaca. Dijadikan kamu laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling ta'aruf. Surat ke-49, Hujurat ayat 13. Jadi ayat itu menunjukkan bahwa Allah menjadikan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku, bernegara-negara, ber-RT, ber-RW, berkabupaten, berkecamatan. Coba dibaca. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jadi manusia dibuat dari laki perempuan, maka nikah nanti kembali harus kepada laki dan perempuan. Kalau sesama laki-laki nggak bisa jadi anak. Kalau sesama perempuan juga nggak bisa. Itu ya. Terus? Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Nah, saling mengenal itu adalah perintah Allah untuk ta'aruf. Tentu kalau ta'aruf di dalam konteks mau pernikahan adalah bentuknya bukan pacaran. Meskipun sebetulnya pacaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu oke, nggak masalah. Yang jadi masalah adalah praktek pacaran. Karena secara bahasa pacaran adalah memadu cinta kasih untuk menuju jenjang pernikahan. Tapi prakteknya sering ke KNPI, dari mulai kissing, necking, petting, ya, pokoknya pelanggaran syariah. Itu. Ya, jadi banyak LKMD, lamar kari MDC, atau MBA, married by accident. Sering pakai down payment, enak saja ya, pakai DP, nggak boleh seperti itu. Jadi kalau secara bahasa sebenarnya pacaran itu nggak ada masalah. Cuman prakteknya menjadi dilarang karena kenyataannya prakteknya pasti pelanggaran. Itu mendadak takrobu zina, mendekati zina. Itu dari mulai ragam pacarannya itu mulai berpegangan, berciuman dan segala macam. Dari sisi ini maka ta'aruf adalah untuk saling mengenal. Tentu mengenal itu nanti ada caranya. Supaya apa? Supaya nanti tidak melanggar syariat.